Halo, nama saya Hafilia Ismanto dan saya telah meniti karir saya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris semenjak tahun 1984. Saat ini saya adalah advisor dari PT International Test Center Indonesia dan saya juga Managing Director dari perusahaan konsultansi yang saya dirikan bernama HRI & Associates. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan memberi contoh bagaimana seseorang yang memiliki kompetensi global itu berperilaku, gitu ya. Nomor satu, mereka bisa berinteraksi dengan tentunya orang lain, oke, dari latar belakang yang berbeda. Dari latar belakang kultur yang berbeda, dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berinteraksi, mereka belajar bersama dan saling tentunya bertukar pikiran. Ini bisa semua dilakukan karena mereka juga bisa memahami dan respect, ya, menghargai, kalau anak-anak sekarang bilang, point of views gitu loh, yang berbeda, POV yang berbeda, right? Nah, another, ya, selain sesuatu hal yang lain juga, karakteristik dari a global competence adalah kemampuan untuk mengakses informasi yang tentunya sangat luas, oke, dari buku-buku, dari international publication, dalam bahasa aslinya. Jadi tidak tergantung kepada terjemahan-terjemahan. Mereka juga bisa mendapatkan informasi tentunya dari apa yang diungkapkan oleh para pakar, para narasumber secara langsung. Oke. Nah, apa yang bisa mendukung semua ini? Ya tentunya bahasa. Oke. Jadi bagi kita orang Indonesia, bila mana kita mahir berbahasa Inggris sebagai bahasa yang kita sebut lingua franca, bahasa yang digunakan oleh 1,5 miliar orang di seluruh dunia, dan juga bahasa yang digunakan sebagai di textbook, di tadi yang saya sebutkan sumber-sumber, tentunya akan kita akan mempunyai keunggulan kompetitif. Kita bisa melakukan semua itu, kita bisa bicara, take part in global conversation, menjadi pemain dan bukan hanya sebagai pemirsa. Jadi itulah bila bangsa Indonesia ini mahir dalam bahasa Inggris, tentunya akan mendapatkan tempat yang sama dengan negara-negara lain. Ya, saya rasa perkembangan teknologi itu mengubah hidup kita semua, ya, dan bukan hanya pada saat pandemi. Justru teknologi menjadi penolong kita, gitu loh, pahlawan kita pada saat pandemi, terutama dari sisi pembelajaran. Dan saya memang lihat akses terhadap bahan ajar itu tentunya lebih mudah dengan adanya teknologi, ya. Dan sekarang semua akses itu tetap sudah terbuka, kan? Semenjak pandemi sudah dibuka luas. Permasalahannya adalah bukan akses, tetapi saya pikir apakah memang ada kesiapan baik dari guru sebagai fasilitator pendidikan maupun dari siswa, ya, sendiri untuk memanfaatkan apa yang tersedia. Tantangan yang saya lihat adalah bukan akses, karena akses terhadap pembelajaran tidak sama dengan apa yang kita sebut pembelajaran mandiri. Tantangan sekarang bagi kita semua adalah bagaimana kita nurture, gitu loh. Jadi bagaimana kita
mendidik anak-anak ini, membiasakan untuk belajar mandiri sehingga dapat mengakses apa yang sudah diberikan, oke, secara 24 jam di mana saja, kapan saja, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Saya selalu mengatakan bahwa assessment itu alat ukur ya, karena kalau kita bilang tes itu kayaknya trauma yang sangat besar gitu kan, siapa sih yang mau dites gitu kan. Tetapi makanya saya selalu mengatakan baik itu kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada rektor, dan juga tentunya kepada test taker sendiri yang akan menggunakan alat ukur itu. Saya bilang, kamu ini sedang diukur kok, kemampuannya sampai di mana. Ya kalau sehat ya bagus, bagaimana kita bisa lebih sehat lagi kan gitu. Ya kalau memang kita ada kekurangan, ya bagaimana kita bisa memperbaiki, meningkatkan kekurangan itu. Nah, tentunya bentuk-bentuk assessment ini berbeda ya. Jadi saya rasa tidak ada satu assessment yang dapat mengukur semua keterampilan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi global competence gitu kan, tentunya assessment juga harus bergerak ke arah memang tidak saja mengukur linguistik secara linguistik, misalnya kemampuan tata bahasa, kemampuan menggunakan kosakata, tetapi lebih bagaimana hal-hal tersebut dipakai untuk komunikasi secara global, untuk berinteraksi, untuk tadi menuangkan pemikiran-pemikiran kita dengan tentunya pihak-pihak lain. Jadi saya pikir assessment harus bergerak ke arah situ. Saya pikir kalau kita bicara global competency tadi dari sisi menggali pengetahuan, informasi, dan tentunya itu kemampuan kognitif ya, kemampuan kita tidak hanya membaca fakta tapi juga bisa menganalisa, kemudian membuat sintesa, dan pada akhirnya kita bisa menilai gitu kan, apakah bahan bacaan ini, apakah yang dituturkan oleh ahli itu memang benar adanya, apakah memang perlu dipertanyakan. Saya rasa kemampuan kognitif itu sudah ada terintegrasi dalam assessment international standard assessment seperti TOEFL IBT, seperti IELTS ya, bahkan juga TOEIC, itu sudah ada, atau lingua skill bahkan sudah ada semua terintegrasi di dalam pertanyaan-pertanyaannya. Namun kita juga harus berpikir, kalau saya bicara assessment, mungkin ini assessment yang sifatnya assessment sehari-hari ya, di sekolah-sekolah, di universitas. Tentunya kita lebih banyak kesempatan untuk mengukur dari sisi tadi bagaimana bahasa itu digunakan dalam konteks global, gitu kan. Jadi saya rasa memang pembelajaran dan pengukuran tidak bisa terpisah. Karena sekarang kan bahasa Inggris, ya udah ngukur kemampuan bahasa Inggris. Kita lupa bahwa nanti para lulusan ini akan menggunakan bahasa Inggris untuk apa. Sebetulnya kalau kita bicara universitas, bahasa Inggris yang dia miliki akan dipakai tentunya pada saat dia berkarya, kan gitu kan, untuk membicarakan tentang ilmunya. Oke, lulusan SMA, ya dia akan menggunakannya tentunya begitu kan, atau SMK. Kalau SMK kembali lagi di pekerjaannya. Jadi kadang-kadang kita fokus terlalu ke bahasanya gitu loh. Dan kita tidak melihat bahwa sebetulnya bahasa sebagai komunikasi itu adalah core competence. Kita melihat kayak itu adalah ya itu sampingan kan gitu kan. Jadi kita harus, saya pikir harus ada kolaborasi antara assessment yang sifatnya bahasa Inggris yang kemudian dipakai untuk menjelaskan tentunya ilmu yang dimiliki, menjelaskan, berdebat tentang itu, right? Nah itu yang tentunya bisa disediakan di sekolah-sekolah ya.
Itu yang menurut saya yang kita harus memikirkan ke arah sana. Anak-anak harus dibiasakan dan diberi paparan, kalau bahasanya ini exposure ya. Jadi diberi exposure tentang peran mereka, itu apa yang nanti dibutuhkan peran mereka pada saat mereka menjadi nanti global citizen, kan masyarakat madani di area di arena global ini. Jadi saya pikir harus ada ekosistem di sekolah di mana memang tadi pembelajaran mandiri, bagaimana kita bisa mengembangkan pembelajaran mandiri, menyadarkan kepada anak-anak bahwa belajar itu adalah tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab guru yang nyuruh-nyuruh belajar, kan gitu ya. Itu satu, dan saya rasa itu memang hal yang tidak mudah karena kita membentuk suatu ekosistem di mana anak juga dipaparkan kepada tadi situasi-situasi global di mana dia harus memakai bahasa Inggris itu. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan dan saya rasa beberapa sekolah swasta terutama sudah melakukan itu. Ada debating competition, right? Bahkan antar sekolah. Kemudian juga bagaimana mereka bisa tentunya mempertahankan point of view atau opinionnya dengan memberikan argumentasi yang kuat. Nah, jadi sekolah harus juga membuat ekosistem di mana aktivitas-aktivitas itu dikembangkan dan anak bisa merasakan, oh ini nanti peran saya seperti ini ya di masyarakat. Saya rasa itu akan menjembatani antara apa yang mereka dapatkan di sekolah dengan nanti realita apa yang diharapkan di masyarakat. Readiness itu tentunya dari visi sekolah itu sendiri ya, kemudian dari pemangku kepentingan, dalam hal ini tentunya fasilitator, para guru yang sudah juga dipersiapkan agar mindsetnya berubah. Bahkan mereka bukan lagi pemberi pengetahuan, mereka bukan lagi transfer the knowledge gitu loh ya. Kenapa? Ya karena tadi semua knowledge sudah accessible kan sebetulnya begitu, over the internet. Tanya ChatGPT deh, tanya DeepSeek, it's there gitu. Tetapi kan peran mereka berubah. Peran mereka tentunya memfasilitasi bagaimana pembelajaran ini satu tidak sekedar copy paste kan gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak ini tetap berpikir kritis walaupun semua jawaban itu mungkin tersedia kan begitu. Nah itu readiness dari guru sebetulnya. Guru-guru juga siap nggak melakukan itu. Dimulai dari visi sekolah itu sendiri untuk membentuk tentunya menghasilkan lulusan-lulusan yang siap berperan aktif secara global. Nah itu juga harus diturunkan dalam step-step bagaimana implementasinya. Tentunya SDM yang harus siap, fasilitas yang harus siap, dan tentunya bagaimana kita juga mempunyai satu pendekatan pembelajaran yang juga memang sesuai, yang relevan dengan zamannya. Saya rasa kembali lagi ya, yang nomor satu yang mesti kita lihat tadi sudah disebutkan bahwa secara demografis Indonesia itu memang negara besar, tapi kita juga mesti ingat kita tadi adalah kepulauan yang terdiri dari banyak kepulauan kecil dengan tentunya tantangan untuk jangkauan ya, bagaimana kita menjangkau ke pulau-pulau yang kecil itu. Saya pikir pertama-tama tentunya harus ada pemikiran local standard. Jadi apakah memang standar nasional kita tuh yang seperti apa sebetulnya? Kalau kita bicara mengenai kesiapan atau tadi paparan penggunaan bahasa Inggris sendiri di Indonesia bagian timur, right? Apakah memang kita bisa standarkan kondisi mereka dengan
kondisi-kondisi di kota besar, di Pulau Jawa misalnya. Jadi kita harus berani dengan local standard, melihat kondisi setempat, ya. Dan kita harus berani juga mengambil tindakan yang praktikal, tentunya kita menyesuaikan pembelajaran itu dengan kondisi setempat. Mungkin anak-anak di daerah timur, di daerah barat, di daerah selatan, daerah utara Indonesia akan mempunyai standar atau kondisi yang berbeda. Ada yang standarnya A, kemampuan bahasa Inggrisnya, kita jangan bicara global kompetensi dulu deh, kemampuan bahasa Inggrisnya masih setingkat kalau dari CEFR itu A1 misalnya gitu. Nah, sedangkan di kabupaten yang tingkat kabupaten tetapi di provinsi yang berbeda, kemungkinan tingkatannya sudah di B1. Nah, kan kita tidak bisa memberikan pemaparan bahasa Inggris atau pembelajaran itu yang sama. Jadi kalau kita bicara standar nasional, saya juga bingung sendiri ya, terus terang ini nasional yang mana. Kita harus berani lah melihat the local standard dan bergerak berdasarkan the local standard. Saya pikir buku terbitan internasional sudah mengikuti kebutuhan dari tadi English as part of a global competence gitu kan. Jadi itu sudah kemampuan atau kompetensi yang dimasukkan, yang terintegrasi di buku-buku itu sudah bukan lagi hanya dari segi linguistik. Secara tidak langsung pada saat belajar bahasa Inggris menggunakan buku-buku tersebut, materi-materi tersebut, mereka sudah juga menyelipkan itu tadi life skill ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tidak mempunyai latar belakang yang sama, bagaimana kita saling menghargai perbedaan pendapat, bagaimana kita bisa saling belajar dan berkontribusi, tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Oke, semua itu sebenarnya kompetensi, life kompetensi itu sudah terintegrasi, dan bahkan itulah yang menjadi dasar pedagogi. Saya sendiri pada waktu saya di LIA, saya sendiri membawahi Departemen Kurikulum dan Materi, karena kita juga pada saat itu membuat materi sendiri. Dan sebagai seorang materials writer, kita selalu mempunyai landasan pedagogi gitu loh. Jadi nggak seenak-enaknya, oh ya udah sekarang kayaknya enaknya belajar apa ya, grammar kan gitu kan. No, we have our pedagogical principles. Saya lihat itulah tantangan yang terbesar dari para guru, karena guru-guru kita cenderung melihat buku, ya, terus ya udah mengajarkan mungkin just page by page tanpa memahami sebetulnya ini apa sih dasar-dasarnya, kenapa sih anak melakukan aktivitas ini. Jadi perlu again awareness, kesadaran, keingintahuan dari para pendidik untuk melihat lebih dalam lagi. Para pendidik juga harus memahami dasar-dasar yang melandasi materi, bahan ajar yang ada di textbook mereka. Ini bukan berarti ketidakmampuan, tetapi again ini hanya kesadaran ya, awareness, dan mereka tentunya perlu dibantu, dan saya rasa disitulah peran dari tentunya lembaga-lembaga pendidikan guru. Kalau kita bicara yang Indonesian, mereka yang sedang belajar, mereka yang sedang berkarya, dan bahkan juga mereka yang sedang mendidik ya. Jadi my message is that just remember the saying, ingatlah ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa the only permanent thing in life is change. Jadi sesuatu yang sifatnya permanen
itu adalah perubahan. Mari kita semua embrace. Mari kita semua dengan tangan terbuka, ya, kita welcome the change, karena itu akan selalu ada. Untuk para guru-guru tercinta, yang telah berdedikasi dan terus akan berdedikasi, jangan lelah untuk terus belajar, mengupdate diri sendiri, dan tentunya stay relevant. Kita harus tetap relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman dan kebutuhan dari anak didik kita. Dan untuk anak-anak, stay young, itu loh. Stay curious, ya. Dulu waktu kita kecil, tentunya kita sering bertanya, kenapa ini begitu, Dan itu terus, karena itu adalah satu-satunya yang akan membuat kita terus mau belajar dan terus mau menggali ilmu. Jadi marilah kita sambut our future dengan a love for learning, a passion for learning.